Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Natasha Novadila, kelas STR Keperawatan 1A. Di sini Natasha akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiovaskuler atau jantung. Jantung ya. A few moments later. Jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui mekanisme yang berulang dan terus-menerus, yaitu siklus jantung dan denyut jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada, sedikit ke arah ke kiri, dan dilindungi oleh tulang dada serta tulang rusuk. Cara kerjanya jantung yang pertama melalui darah yang kotor, menerima darah yang kotor. Nah, darah yang kotor mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh diterima oleh serambi kanan melalui vena cava. Memompa darah kotor ke paru-paru. Darah kotor dari atrium kanan dipompa ke vertikal kanan, kemudian dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Pertukaran gas. Di paru-paru, darah tersebut melakukan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, menerima darah bersih. Darah yang sudah kaya oksigen dipompa masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen dari atrium kiri dipompa vertikal kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung memiliki 4 utama atau ruang utama, yaitu yang pertama atrium kanan, atrium kiri, atau disebut juga serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian vertikal kanan dan vertikal kiri, disebut juga kalau bahasa Latin bilik kiri dan bilik kanan. Atrium merupakan ruang atas jantung yang menerima darah, sedangkan vertikal itu ruang bawah jantung yang memompa darah. Dinding jantung. Dinding jantung adalah otot yang berkontraksi dan rileks untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lapisan jaringan otot yang disebut septum membagi dinding jantung menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Dinding jantung memiliki 4 lapisan. Yang pertama endokardium, miokardium, dan epikardium. Fungsi utama jantung adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh. Darah juga membuang karbon dioksida dan limbah lainnya, sehingga organ lain dapat membuangnya. Jantung juga mengontrol irama dan kecepatan detak jantung, menjaga tekanan darah jantung yang bekerja dengan sistem tubuh ini untuk mengendalikan detak jantung dan fungsi tubuh lainnya. Pertama, sistem saraf. Sistem saraf membantu mengendalikan detak jantung. Sistem ini mengirimkan sinyal yang memberi tahu jantung yang berdetak lebih tahu lambat saat istirahat dan lebih cepat saat stres. Yang kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin yang mengeluarkan hormon. Hormon ini
memberitahu pembuluh darah untuk menyempit atau mengendur yang mempengaruhi tekanan darah. Hormon ini dari kelenjar tiroid juga dapat memberitahu jantung untuk berdetak lebih cepat atau lambat. Jantung, katup jantung seperti pintu antara ruang-ruang jantung. Katup-katup tersebut membuka dan menutup agar darah dapat mengalir katup-katup tersebut, juga mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Katup menjadi dua jenis, yang pertama katup anteroventrikular, yang kedua katup semilunar. Katup anteroventrikular itu terbuka di antara ruang-ruang jantung, di bagian atas dan bawah. Katup-katup tersebut memiliki dua, yang pertama katup trikuspid dan katup mitral. Katup trikuspid yaitu pintu antara atrium kanan dan vertikal kanan. Katup mitral pintu antara atrium kiri dan vertikal kiri. Yang kedua, katup semilunar. Katup semilunar terbuka saat darah mengalir keluarnya dari vertikal. Katup-katup tersebut memiliki dua, katup aorta dan katup pulmonal. Katup aorta terbuka ketika darah mengalir dari vertikal kiri dari aorta, arteri yang membawa darah kaya oksigen ke tubuh. Yang kedua, katup pulmonal terbuka saat darah mengalir dari vertikal kanan ke arteri pulmonalis, satu-satunya arteri yang membawa darah miskin oksigen ke paru-paru. Dan lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah, jantung itu memompa darah melalui tiga jenis pembuluh darah. Yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Yang pertama arteri. Arteri itu membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Pengecualiannya adalah arteri pulmonalis yang menuju paru-paru. Yang kedua, vena membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil tempat tubuh yang menukar darah kaya oksigen dengan darah miskin ke oksigen. Sistem konduksi jantung. Jantung memiliki sistem konduksi yang mengatur detak jantung, yaitu ada tiga jenis. Yang pertama, nodus sinoatrial. Yang kedua, nodus anteroventrikular. Yang ketiga, bundle of His. Yang pertama, nodus sinoatrial itu terletak di atrium kanan, berfungsi sebagai pacemaker alami jantung, memulai impuls listrik. Yang kedua, nodus anteroventrikular itu menerima impuls dari nodus SA dan menyalurkan ke ventrikal. Yang ketiga, bundle of His itu mempercepatkan impuls ke serat Purkin yang merangsang kontraksi otot vertikal. Pembuluh darah berhubungan dengan jantung, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, vena cava. Yang kedua, vena pulmonalis. Yang ketiga, arteri pulmonalis. Yang keempat, aorta. Yang pertama, vena cava itu mengembalikan darah deogenesi dari tubuh ke atrium kanan. Yang kedua, vena pulmonalis itu mengembalikan darah oksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri. Yang ketiga, arteri pulmonalis mengalirkan darah oksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru. Yang terakhir itu aorta. Aorta mengalirkan darah oksigenasi dan vertikal kiri ke seluruh tubuh.